Welcome back again to Auto Nerdist. Kali ini kita kedatangan satu unit Yamaha Nuvo Sporty. Ini ceritanya punya tetangga saya. Ini mogok kemarin nggak bisa nyala, nih saya bantu nyalain. Udah nyala sih sekarang sih. Cuman mau dibawa tapi ya nih banyak kempes. Mumpung masuk ke sini kita review kali ya. Bisa dilihat sendiri kondisinya dipenuhi dengan debu yang cukup tebal. Ini ceritanya motor udah mangkrak beberapa bulan, hampir setahun kali. Jadi lihat sendiri debunya. Oh, debunya aja tebal kayak gini. Jadi kemarin mogok sempat bensinnya busuk, dulu tahu bensin busuk kan. Jadi bensin lama yang udah sulit kebakar gitu harus diganti bensinnya. Sama kemarin kompresinya sempat hilang, ini sekarang udah normal lagi. Kita kucurin oli ke ruang bakar, hasilnya normal lagi. Hitungannya motor ini juga bandel ya, udah mangkrak selama itu, cuma ganti oli sama servis karburator doang, saya nyala lagi. Cuman ini double starternya nggak bisa, soalnya akhirnya solak. Jadi harus pakai kickstarter. Ya, kita mulai reviewnya Yamaha Nuvo. Motor yang belakangan ini sedang naik daun, sama seperti adiknya Yamaha Mio Sporty. Jadi motor ini tuh kalau nggak salah diproduksi awal produksinya itu tahun 2002 sampai 2008 kalau nggak salah. Koreksi saya kalau salah. Dan Nuvo Sporty ini adalah generasi kedua dari Yamaha Nuvo. Sebenarnya lebih tepatnya bisa dibilang facelift dari Nuvo yang pertama. Ini kalau Nuvo yang pertama itu kan keluarnya yang warna solid ya, warna yang kayak warna mint, terus warna champagne, terus warna yang aneh-aneh gitu lah. Saya cuman satu warna doang, warna-warna metalik gitu. Nah, kalau yang Nuvo Sporty ini dia ada revisi di bagian tampilan. Jadi dia mengadopsi two-tone, dua warna dengan stripping yang terlihat lebih sporty. Tapi secara overall desain masih sama semua, sama seperti Nuvo generasi sebelumnya. Oh ya, fun fact, Nuvo ini punya sebutan khusus di Indonesia, sebutan unik lebih tepatnya. Orang Indonesia tuh suka banget kalau nyebut motor atau mobil dengan nama hewan. Dan Yamaha Nuvo ini punya sebutan sebagai Nuvo Lele. Yeah. Gimana menurut kalian? Mirip lele kan mukanya? Oh my god! Indonesia emang aneh. Orang kita. Ya, sebelum ke pembahasannya lebih teknikal, kita walk around dulu motornya. Ya, ini kondisi full original, cuman ya begitulah, sudah cukup usang karena termakan waktu dan usia. Ini penampilan dari belakangnya. Desain Yamaha Nuvo ini unik ya, untuk motor matic tahun segitu. Bentuknya dan menyerupai Nexi skuter kalau saya bilang. Karena dia decknya nggak rata, lihat ya, ada gundukan di tengahnya. Dan uniknya lagi, ada selonjorannya dong. Ya, NMAX sungkem sama ini. Jadi desainnya itu kayak, kalau menurut saya, perpaduan antara skuter matic dan motor bebek. Karena lihat desainnya ramping, nggak gemuk-gemuk kayak skuter zaman sekarang. Ya, langsung saja kita coba naikin. Ya, tinggi saya 175 cm, kaki saya menapak dengan sempurna. Lalu untuk posisi ridingnya, kaki tegak lurus dan ada sedikit space untuk selonjoran. Meskipun tidak selega NMAX, tapi ini cukup membantu sih kalau buat perjalanan jauh. Oke lah, ini enak sekali, nggak pegel, tangannya juga tinggi stangnya. Dan suspensinya ya terlalu empuk sih, misalnya ngayun banget sih. Entah ini karena shocknya udah tua, perlu diservis ulang juga nggak tahu.
sebenarnya pengen nyoba sih, cuman karena motor ini belum layak pakai, ya gimana lagi lah, kita tata ulang dulu. Kalau udah enak baru mungkin ada video test ride-nya. Untuk perlampuan jelas bolam semua atau segitu, nggak mungkin ada LED. Yang dibilang kayak lele tapi emang bener sih, palanya gede banget. Ini lampu halogen, nggak halogen sih, ini halogen nggak ya? Halogen deh. Jadi lampu bola 2 biji gede-gedean gini nih, sennya oranye, harusnya tuh yang belakang juga oranye harusnya, cuman mungkin udah diganti kali ya, saya juga kurang tahu. Dan hal paling unik dari Yamaha Nuvo ini itu menurut saya kaki-kakinya. Gimana kalau motor matic pada umumnya itu ring 14 atau yang sekarang ring 13 lah, ini dia aneh sendiri. Kita lihat melawan banyak. Yang terangkat, ini dia. Bayangin nih, ring 16. Kalian nyari ban ring 16 di mana? Susah sekali. Susah banget nih nyari ban kayak gini. Ban ring 16 cuy. Saya di mana coba? Jadi depan belakang dia sama ring 16. Unik sih. Ada nggak sih motor matic modern sekarang yang pakai konfigurasi depan belakang ring 16 lagi? Kalau ada coba komen ya. Nah, untuk urusan shockbreaker dia unik ya, dia kayak Maxi skuter zaman sekarang, dia menggunakan dual shock, beda dengan skuter matic pada umumnya yang biasanya single shock dan itu biasanya di sisi kiri. Dia menggunakan dua shock kayak NMAX. Jadi dua shock kanan kiri, tapi penempatan shocknya tuh agak unik ya. Kalau Maxi skuter zaman sekarang kan biasanya shocknya agak ke belakang, ini shocknya di tengah banget. Yang sana dapat, nah yang di bagian kanan dia dapat di mounting mesin. Nah, untuk yang kiri dia dapat di bagian swing arm. Nah ini swing armnya tebal banget cuk, aluminium kan tebal banget. Nah kalau suspensi depannya itu jelas dia teleskopik. Tapi bottomnya lucu nih, ada kayak ornamennya gini. Ini hitungannya shocknya panjang banget ini. Lalu untuk bahasa desain motor ini serba membulat, gak ada runcing-runcingnya sama sekali. Dari depan bulat oval. Makanya juga banyak yang nyebut motor ini motor sabun. Selain karena namanya Nuvo, bentuknya kayak sabun aja banget. Untuk speedo cuma ada kilometer, nggak tanpa tachometer, terus indikator bahan bakar, indikator sen dan lain-lain. Itu doang sih, sama odometer, nggak ada tachometernya, nggak ada yang lain-lain, cuma itu doang. Pengereman ini rem depannya yang aksial biasa, terus belakang juga masih seling karena dia tromol. Itu doang sih. Dan ini spion zaman Majapahit. Ini kalian beli Mio Gear sampai Yamaha Yamaha itu Vino apa yang bentuknya kayak motor mainan kayak Vespa itu loh. Itu juga spionnya kayak gini. Oh hell no. Sense spion zaman Majapahit. Untuk joknya dia lumayan keras sih. Oh mungkin ini karena kulitnya udah keras juga, udah lama gak pernah dipakai. Kan biasanya kalau Yamaha sih terkenal kalau joknya itu empuk sih. Harusnya ini empuk harusnya. Ini lampunya yang tadi saya bilang, harusnya kalau tahun yang ini sennya tuh oranye, nggak bening kayak gini, apa udah diganti ya? Sini juga ada bel yang kenceng banget, yang kuat banget ini, bisa buat geser-geser motor nih. Buat pegangan boncengers juga oke. Oh ya, yang unik lagi dari motor ini cara buka bagasinya.
udah kayak motor-motor zaman sekarang ternyata. Jadi nggak perlu cabut kunci, colok di sini, diputer, nggak perlu. Jadi tinggal ini kunci, ini ya. Nah, ini kunci, colok, ceklek, puter kebalikannya. Kebuka cuy. Nah ini tadi yang bagasinya saya bilang cukup lebar, tapi tangkinya ya kecil banget. Cuma 4,9 liter, 5 liter aja nggak genep. Cuman bagasinya oke sih ini sih. Ini buat commuting harian, buat kalian berangkat kerja, berangkat sekolah, naik ini bisa nih buat masuk barang-barang nih. Jas hujan, helm masuk ya. Ada helm muda nih, coba nih. Ini kan kalau lecet-lecet gak masalah nih. Kita coba. Wih, masuk cuy. Oh masuk tapi nggak bisa ditutup. Coba dibalik. Nah coba kita balik. Dan masuk loh. Helm Honda masuk loh. Helm Honda pasti bagol kayak gitu. Ini kalau kalian pakai kaglos-kaglosan paling nggak muat kayak gini. Oh menarik sih Yamaha Nuvo ini tuh untuk dimiliki sebagai motor hobi. Selain bentuknya yang unik, terus motornya jarang, ternyata untuk bagasinya juga lebar. Buat harian oke motor ini. Spare partnya pun juga gimana ya kalau spare part ya. Tapi yang namanya Yamaha, spare partnya harusnya gampang sih. Secara Yamaha itu motor dengan pelayanan after sales terbaik di Indonesia kalau menurut saya ya. Spare partnya itu gampang banget dan ready terus. Beda kayak merek sebelah. Jualan banyak tapi spare partnya susah. Jualan elit spare part sulit. Nah untuk segi mesinnya Yamaha Nuvo ini dibekali mesin dengan cc 110. Cuman untuk lebih tepatnya 113,7 cc. Dengan konfigurasi mesin 4 tak 2 klep SOHC atau single overhead cam dengan ukuran bur 50 dan stroke-nya 57,9. Berarti bisa ditarik kesimpulan ini overstroke enggak nih? Overstroke atau ini square ya? Overstroke nih? Overstroke ya, overstroke. Bisa tarik kesimpulan mesin ini overstroke. Jadi kalau mesin overstroke dia lebih ke torsi. Torsi bawahnya lebih nampol tapi atasnya agak kurang. Terus menurut data spesifikasinya motor ini rasio kompresinya 8,8 banding 1, yang berarti motor ini bisa minum Pertalite. Ya iyalah, zaman dulu nggak ada Pertamax turbo. Rata-rata motor zaman dulu memang kompresinya rendah-rendah sih. Kalau 8,8 banding 1 premium pun bisa minum ini motor. Karena dulu premium kan emang banyak ya, sekarang udah gak ada premium. Motor ini juga masih menggunakan sistem bahan bakar karburator. Karburatornya itu merek Mikuni dengan kode BS25. 25 gede juga ya untuk motor 110 cc. Dengan semua spesifikasi tadi, motor ini bisa menghasilkan power sekitar 8,7 HP, setara dengan motor-motor 125 cc zaman sekarang, motor Matic 125 cc zaman sekarang. Iya nggak sih? Iya. Kalau Vario itu kan kalau nggak salah 9, sekian HP ya. Ini 8,7 yang mendekati lah. Dan untuk torsinya sendiri di angka 7,8 Nm di rentang RPM 7000. Maaf tadi saya lupa nyebut kalau motor ini pendinginannya masih menggunakan angin, jadi nggak ada radiator-radiatoran. Ini sama kayak Mio, ada kipasnya, ada short yang masuk ke apa namanya, area mesin, ada buat dinginin kisi-kisinya di area blok. Itu doang sih. Untuk harga Yamaha Nuvo ini sekarang lagi naik ya harganya ya. Terakhir sih saya tanya temen yang menggiati Matic Yamaha, Nuvo kayak gini secondnya di kisaran 7-8. Itu kalau kondisi yang siap pakai ya, kondisi siap pakai, terus surat dan pajak jalan, harganya segituan. Mungkin kalau bahan kayak gini berapa ya? Kalau ada yang tahu harganya silahkan komen.
Tapi kemarin sih saya iseng-iseng tawar di angka 4 ya dikasih. Barangkali nih kalau buat kalian yang mau meminang motor ini untuk motor lucu-lucuan, bermotor hobi, bisa kali. Bayangin aja nih dia, bayangin ya, naik Yamaha Nuvo full restorasi, mulus, kempling, pakai helmnya Arai Vizetram. Bayangin dulu coba, wow keren, yang culture banget. Nah, gimana kalau kita coba starter ya? Kita nyalakan. Nah, kontaknya udah agak lecek. Mobilnya masih bisa ternyata. ASMR dulu. Su mati. Ya, cuma sekali doang. Selah, weh. Mati meneh jidul. Pokoknya untuk motor yang sudah cukup berumur, mesinnya masih halus banget loh. Gak ada suara aneh-aneh, gak ada kotak-kotak, gak ada gini juga. Tapi yang saya suka dari Nuvo ini knalpotnya keren. Bentuknya tuh simple tapi manis gitu. Suaranya juga halus. Ya mati yus lah, perlu diservis lagi. Oke, cukup itu aja review dari kami. Sekiranya ada yang kurang bisa ditambahkan. Kalau mau diskusi silahkan komen di kolom komentar. Sign out.